Besok kau pergi ke gunung dan buru seekor babi lagi untuk kami. Kau bicara gampang sekali. Salju tebal begini, gunung tertutup. Apa babi hutan bisa kau buru begitu saja? Aku tidak peduli. Itu urusanmu. Sudah, jangan bertengkar lagi. Diana, keluarkan saja dagingnya dulu. Untuk yang sudah dibagikan, nanti saja diganti. Dengar tidak? Cepat aku. Apa kamu menganggap kami bodoh? Babi sebesar itu, mana mungkin bisa habis dimakan? Urusan makanan. PH, aku lihat kamu ini sudah besar kepala. Tidak mau berbakti pada orang tua. Kalau sudah tahu aku tidak mau mandi, kenapa tidak pergi saja? Kurang ajar. Berani-beraninya kamu bicara begitu. Apa pantas kamu bicara seperti itu pada orang tua? Ayo, ikut aku ke balai leluhur. Takutkan orang tuamu meninggal. Aku sendiri yang mengurus pemakamannya. Yang kamu sebut mengurus saya. Itu artinya kamu diam-diam menelan ruang duka yang dikumpulkan desa. Dan sangat kuat. Sampai akhirnya bahkan peti mati yang layak pun. Kalian tidak mau memberikannya untuk mereka. Berarti angpek kok mbak dia lah. Apa? Uang segitu tidak cukup sama sekali. Aku yang menambah. Gerak. Hentikan. Lihat kan? Dia panik. Aku tahu anak sialan ini tidak rela memberikan daging bagus kepada penduduk desa. Pasti mereka semua makan jeruan. Daging bagusnya pasti disembunyikan di dalam rumah. Akan kulihat bagaimana kau menghalangiku. Buka pintunya. Kulihat dengan apa kau akan membayar. Sudah kubilang jangan masuk sembarangan. Menerobos masuk rumah orang di tengah malam buta, terluka oleh anjing peliharaan itu pantas didapatkan. Bahkan jika sampai ke kepala desa atau ke pihak berwajib, hasilnya akan sama saja. Ini namanya karma. Itu bibimu sendiri. Kau masih punya darah keluarga, Su. Saat kami mengusirku dari rumah dan menelan uang pemakaman orang tuaku, dia tidak pernah menganggapku sebagai bagian dari Menelan keluarga. uang-uang. Suamiku, tolong. Tuanku mau putus. Bunuh anjing gila ini. Usir anak durhaka ini dari desa. Kok bisa ada manusia tak tahu malu seperti ini? Berisik sekali sampai kepala raja ini pusing. Ingin sekali keluar dan menelannya hidup-hidup. Biar tenang, Kak Harimau. Tenang. Kamu harus menahan diri. Kamu tidak seperti kami yang kecil ini. Kalau kamu menunjukkan wujud aslimu, seluruh desa akan gempar. Nanti kalau itu keluarga, Lebih baik kamu buka pintu baik-baik dan serahkan dagingnya padaku. Kalau tidak, aku akan membawamu ke balai leluhur dan menghajarmu sampai babak belur. Kalau tidak, aku bukan Sukia. Suamiku, kenapa kamu banyak bicara dengannya? Daging-daging ini memang milik kita. Dia menyuruh anjingnya menggigitku. Dia harus ganti rugi 1 babi hutan. Ya kafe mungkin Tidak, ya. tidak cukup. Wong Harus 2 boleh babi ini hutan. dia. Kamu masih berani menghalangi? Minggir, dasar. Aku tidak membiarkan kalian masuk. Itu demi kebaikan kalian. HMPH, kamu punya niat baik begitu. Sekarang pura-pura baik tidak ada gunanya. Suamiku, cepat dorong pintunya. Ambil semua dagingnya. Besok kita panggil kepala desa. Baru kita kalau memang ada harimau, yang pertama dimakan itu kami. Masih belum lepas? Mau mati ya? Nasihat baik sulit diterima oleh orang yang keras kepala. Karena kalian sangat ingin, aku akan kabulkan keinginan kalian. mencari mati. Metu kafe. Ada harimau. Harimau yang besar sekali. Benar begitu. Aku melihatnya sendiri. Mana mungkin bohong? Di mana? Apa dia ikut kemari? Tidak, dia ada di rumah Sunianan. Kamu bilang di mana? Di gubuk reot Sunianan itu. Lalu Suliana sudah dimakan harimau. Belum kok, bajingan itu masih hidup dan baik-baik saja. Tidak terjadi apa-apa padanya. Tadi aku mendorong pintu rumahnya. Seekor harimau besar keluar dengan sangkanya. Mulutnya terbuka lebih besar dari kepalaku. Kalau kamu begitu, apa yang kukatakan itu benar. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Suamiku, ngomong dong. Cepat bilang ke mereka. Jangan pergi, semuanya. Apa yang istriku bilang itu benar sekali. Bagaimanapun juga, kami tidak mungkin bercanda soal harimau. Harimau itu memang keluar dari rumah Suniana. Kenapa dia tidak apa-apa? Kami tidak tahu, tapi binatang itu besar sekali. Kalau dibiarkan di desa, bisa ada korban jiwa. Memang tidak boleh lengah soal harimau. Lebih baik percaya. Aku akan penuhi keinginan kalian. Hanya saja, kuharap kalian tidak menyesal. Menyesal apa? Yang seharusnya menyesal itu kamu. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi?
kemana? Kemana harimaunya pergi? Mana ku tahu? Aku tidak tahu. Bukannya kamu sendiri yang bilang ada harimau di rumah? Orang tua Nian An sudah meninggal. Kamu sebagai bibi, Nggak ngurusin dia juga nggak apa-apa. malah bawa orang desa datang tengah malam. Buat ngejek Nian An. Bikin alasan soal harimau. Kamu nggak malu sama sekali? Nggak ada rasa hormat sebagai orang tua? Kepala desa, aku beneran gak bohong. Beneran ada harimau. Aku lihat sendiri. Aku juga bisa jadi saksi. Nggak ada di dalam. Berarti pasti kabur. Tapi belum lama pergi. Salju belum sempat nutupin jejaknya. Pasti ada jejak kaki di sekitar sini. Cepat cari. Hilang begitu saja. Wang Juifa, kalian berdua sudah cukup belum bikin onar? Tengah malam begini malah menyuruh semua orang datang. Pak Kepala Desa, kenapa kalian tidak percaya kami? Kalian pikir ini main-main? Kalian masih anak-anak, ya? Pak Kepala Desa, kami sungguh tidak membohongi Anda. Kalau begitu, ceritakan pada semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Kami memang datang ke sini. Sunian An mati-matian tidak mau membukakan pintu. Lalu, saat aku mendorong pintu, seekor harimau besar keluar, berdiri tepat di depan pintu ini. Aku melihatnya sendiri. Lalu, di mana harimaunya? Aku, Jadi, Kalian datang untuk membalas dendam pada Sunianan, bukan balas dendam. Ketahuan. lalu kalian tengah malam begini. Bukannya tidur nyenyak di rumah, malah datang ke tempat Sunianan ini mau apa? Jawab, Tengah malam datang ke sini. sebenarnya mau apa? aku, kami, Kayaknya bukan urusan kalian untuk ikut campur. Betul. Semua babi itu Aku milik maju kalian. ini. Bukan kalian tebal sekali. Bahkan jika orang tua Sunianan masih hidup, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Mengusir orang dari rumah leluhur, menduduki tanah pertanian, tidak memberi sebutir pun makanan. Sekarang malah datang merampas hasil buruan orang. Kalian ini perampok, ya? Sunianan, jangan asal bicara. Kami sama sekali tidak pernah mengatakan hal seperti itu. betul. Pak Kepala Desa, dia memfitnah kami. Mana mungkin kami sekejam itu? Memfitnah? Kalau begitu, jelaskan baik-baik. Malam ini kalian datang ke sini untuk Khawatir pada Nian An. Kenapa dulu membiarkannya tinggal di sini? Orang tua Nian An meninggalkan rumah leluhur. Kenapa tidak membiarkannya Rasain. kembali ke sana? Dibolak-balik loh Pak rasain. Kepala Desa, Anda tidak tahu. Nian An sendiri yang keras kepala dan bertengkar dengan kami. Memang dia sendiri yang ngotot mau pindah keluar. Gigi dan lidah saja bisa bertengkar. Jangan bicara sembarangan. Sini Setengah, keluar. kalian bilang sudah memberikannya. Kalau begitu, ayo kita geledah rumah ini. Jika kalian bisa menemukan sebutir pun makanan, mulai sekarang, aku tidak akan meminta apapun lagi dari kalian. Di dalam rumah tidak ada. Mungkin saja kamu menyembunyikannya. Pokoknya, kami pasti sudah memberikan jatah makanan itu. Benarkah? Kalau begitu, berani tidak kalian? Sekarang juga Anda khusus memegang tanganku, pesan agar kami merawatnya. Tentu saja kami tidak akan kekurangan beras untuknya. Aku juga tidak mengerti kenapa dia harus bicara seperti ini hari ini. Benar-benar menyakiti hati kami sebagai orang tua. kalau begitu, Mari kita pergi ke rumahmu untuk melihat. hasil panen tahun ini. Dan terus berpura-pura, Pak Kepala Desa. Apa yang Anda katakan ini? Aku pura-pura apa? Sunian An itu keponakan kandung. Ayahnya adalah adik kandungmu. Sebelum meninggal, dia menitipkan rumah leluhur dan tanah pertanian kepadamu. Beginikah cara merawat Sunian An? Mengusirnya ke gubuk reot ini untuk kedinginan dan kelaparan. Ini yang kamu bilang tidak pernah kekurangan makanan? Aku Ini tidak perlu banyak bicara lagi. sudah Pak. Pergi ke balai leluhur, licik dan paksa. Urusan orang desa. Saya, Suyotia, sebagai kepala suku desa Su saat ini, Memerintahkan para penjahat untuk mengumpulkan properti. Sukian dihukum cambuk 30 kali. Wang Cui Fen 10 kali untuk membersihkan nama desa. Hantu di mana? Ini sih. Sudah pergi sekarang. Pasti udah semua. Kupikir dia punya kemampuan hebat apa. Cia. Suamiku,
Si anak sialan Sunian An itu, dia datang minta beras. Mana ada hal senang itu, Pak? Masalah kecil begini. Mana ada Suyo itu yang punya waktu mengurusnya setiap hari? Kalau benar-benar tidak bisa, kita pindahkan dan sembunyikan semua beras sekarang. Nanti kalau tidak ditemukan berasnya, kita bilang saja sudah habis dimakan. Suyo itu datang pula. Apa yang bisa dia lakukan pada kita? Ini memang cara yang bagus. Selama tidak ada bukti berasnya, tidak ada yang Tapi bisa kan- memaksa kita. Aku akan Rupanya selalu tahu. dan menemukan 2 ton beras. Rupanya baunya beras. Meskipun untuk makanan, aku tidak akan membiarkan si anak sialan Sun yang An itu menikmatinya. Kakak, gue sudah bilang kan, mereka pasti akan ingkar janji. Perjalananmu tadi sia-sia saja. Wajar saja. Kalau mereka langsung memberikan beras milik kita, tidak perlu sampai Kak Harimau turun tangan. Untuk menghadapi orang-orang yang suka menyembunyikan barang, tentu saja harus cari ahlinya. Keluarlah kalian semua. Oh, tikus kan. Ini ya. Tikus itu kan berjodoh. Tikus gede-gede ini lari. Kita sudah sepakat ya. Kami para saudara akan mengangkutkan Dia jelas kan binatang kayak bisa aja tikus itu. gerakannya Banget berasa di tahun. Sunian An. Sesuai Aku perintahmu, nggak imam. setengah dari makanan di sana sudah dipindahkan. Anak buahku itu tidak berguna. Saat bekerja, aku sudah hidup selama ini, baru pertama kali melihat manusia yang begitu menepati janji dan murah hati. Oke, gue salut sama sikap lo. Besok Mulai Pipin sekarang, anu. lo resmi jadi teman gue. Besok Pipin Kalau apa butuh jenenge? apa-apa, tinggal Oh, jangan dalam ada urusan. begini. Jangan ganggu gue. Saudara-saudara, ngerti nggak? Ngerti. Eh. Kalau lo baik banget, gue juga nggak mau kalah. Dunia ini luas, kita telah Kan aku alon-alon. Kecil-kecil ternyata punya daya tarik mereka. Karena bingung ya, berarti kok ya.